Halo teman-teman, selamat datang di channel Audio Literasi. Di sini, kita akan menyelami dunia literasi lewat audio, mengungkap cerita-cerita menarik yang bisa memperkaya wawasan kita semua. Semoga teman-teman dalam keadaan baik dan berbahagia hari ini. Terima kasih sudah bergabung, mari kita mulai bersama-sama. Lian Niu adalah novel yang mengisahkan kisah cinta yang penuh konflik antara Lian Niu, seorang gadis Tionghoa, dan Siswoto, seorang pria Jawa. Ditulis oleh Suwandono, yang juga anak dari pasangan utama dalam cerita ini, novel ini mengambil latar belakang kehidupan di desa Tegaldimo, Banyuwangi, pada tahun 1968. Novel ini tidak hanya menggali cinta, tetapi juga menyelami isu-isu terkait pembauran etnis, perbedaan budaya, dan dinamika keluarga. Latar belakang cerita, Lian Niu adalah seorang gadis Tionghoa yang tumbuh dalam keluarga kaya dan dihormati di desa. Keluarganya, khususnya ayahnya, Kui Kiat Bing, memiliki toko yang menjadi sumber kehidupan bagi masyarakat desa. Kui Kiat Bing sangat dihormati, dan keluarganya hidup dalam kenyamanan ekonomi. Namun, meskipun mereka dihormati, perbedaan status sosial dengan masyarakat desa yang mayoritas adalah pribumi tidak menimbulkan masalah yang berarti, hingga Lian Niu jatuh cinta dengan Siswoto. Siswoto adalah seorang pegawai kecamatan yang berusia lebih tua dari Lian Niu dan berasal dari etnis Jawa. Kiat Bing sangat menentang hubungan ini karena berbagai alasan, salah satunya adalah perbedaan etnis dan status sosial. Ia ingin agar anaknya menikah dengan seorang pria Tionghoa, terutama seseorang yang lebih mapan secara ekonomi, seperti Teh Ju Kiat, seorang pemuda Tionghoa yang kaya dan sangat mencintai Lian Niu. Namun, meskipun ada banyak calon yang lebih sesuai menurut keluarganya, hati Lian Niu sudah tertambat pada Siswoto. Penolakan dari keluarganya memunculkan ketegangan besar dalam keluarga tersebut, bahkan sampai pada titik di mana Kui Kiat Bing sangat marah dan berusaha membunuh Lian Niu karena dianggap membangkang. Lian Niu pun melarikan diri dari rumah dan bersembunyi di rumah tetangga. Perkembangan cinta dan konflik. Pada saat itulah Ilyas, seorang tentara yang bertugas di desa tersebut, turut campur tangan untuk melindungi Lian Niu. Ilyas menyarankan agar Lian Niu menikah dengan Siswoto untuk menghindari ketegangan yang lebih besar. Pernikahan ini akhirnya digelar dengan bantuan Ilyas sebagai pihak yang menyelenggarakan acara. Meskipun keluarga Lian Niu sangat kecewa, terutama Kui Kiat Bing, yang memilih menghilang dari desa, pernikahan mereka mendapat dukungan dari masyarakat desa, yang melihat bahwa cinta Lian Niu dan Siswoto adalah sebuah keputusan pribadi yang layak dihargai. Setelah menikah, Lian Niu berusaha mandiri dengan membuka toko dan berbisnis palawija, meskipun sebelumnya ia berasal dari keluarga kaya. Lian Niu ingin membuktikan bahwa ia bisa hidup mandiri bersama suaminya tanpa bergantung pada kekayaan keluarga. Seiring berjalannya waktu, masyarakat desa mulai menerima mereka sebagai bagian dari komunitas, meskipun Kui Kiat Bing masih membenci Siswoto. Toleransi dan penyelesaian konflik. Kisah ini juga menggambarkan perjalanan panjang menuju penerimaan. Ketika Lian Niu meninggal muda, ia dimakamkan dengan upacara Tionghoa meskipun ia sudah menikah dengan seorang Muslim, Siswoto. Momen ini menunjukkan tingginya toleransi dalam masyarakat desa Tegaldimo. Meskipun ada perbedaan agama dan budaya, masyarakat desa tetap menunjukkan rasa hormat terhadap keluarga Kui Kiat Bing dalam menghadapi musibah mereka. Namun, novel ini berlanjut dengan cerita mengenai adik-adik Lian Niu yang juga menikah dengan pasangan dari etnis non-Tionghoa, yang memperpanjang tema tentang pernikahan lintas etnis dalam keluarga tersebut. Meskipun beberapa pernikahan tersebut disajikan sebagai sebuah kutukan bagi Kui Kiat Bing yang menentang pernikahan pertama, bagian ini terasa agak berlebihan dan tidak sepenuhnya relevan dengan inti cerita tentang Lian Niu dan Siswoto. Refleksi sosial dan sejarah. Kisah Lian Niu juga menggambarkan konteks sosial dan sejarah Indonesia pada tahun 1968, di mana ketegangan antara etnis Tionghoa dan pribumi sangat kuat. Penolakan terhadap pernikahan lintas etnis mencerminkan realitas sosial yang terjadi di Indonesia saat itu, di mana diskriminasi dan ketidaksetaraan sering terjadi meskipun ada upaya untuk menyatukan bangsa. Melalui kisah ini, Suwandono mengajak pembaca untuk merenungkan pentingnya memahami dan menghargai perbedaan budaya dan etnis, serta bagaimana cinta dan toleransi bisa mengatasi segala hambatan tersebut. Perjuangan cinta dan kehidupan setelah pernikahan. Setelah pernikahan Lian Niu dan Siswoto, meskipun menghadapi tantangan besar, mereka terus berjuang untuk membangun kehidupan bersama. Lian Niu, yang sebelumnya hidup dalam kenyamanan dan kemewahan, kini harus menghadapi kenyataan hidup yang lebih sederhana. Namun,
Semangatnya untuk hidup mandiri tak pernah pudar. Ia memulai usaha kecil dengan membuka toko dan menjual berbagai komoditas seperti palawija. Usaha ini bukan hanya untuk membantu memenuhi kebutuhan hidupnya dan Siswoto, tetapi juga untuk membuktikan bahwa dirinya mampu berdiri di kaki sendiri, meskipun keluarganya memiliki kekayaan yang berlimpah. Siswoto, yang merupakan sosok yang sederhana dan lebih mengutamakan kebahagiaan hidup daripada kekayaan materi, menjadi pendamping setia bagi Lian Nio. Meskipun keluarga Lian Nio menentang pernikahannya, dan ayah Lian Nio, Kui Kiat Bing, merasa kecewa, mereka berdua tetap teguh dengan keputusan mereka. Siswoto tidak terpengaruh oleh pandangan negatif orang lain dan tetap menjalani hidupnya bersama Lian Nio dengan penuh rasa tanggung jawab. Kehidupan mereka di desa menjadi contoh bagi banyak orang tentang pentingnya toleransi dan pengertian dalam hubungan antar budaya. Perlahan, masyarakat sekitar mulai melihat bahwa perbedaan etnis tidak seharusnya menjadi penghalang bagi kebahagiaan dan keharmonisan sebuah keluarga. Keluarga Lian Nio dan Siswoto akhirnya diterima oleh banyak orang di desa, meskipun masih ada ketegangan dengan Kui Kiat Bing yang tetap menaruh kebencian terhadap Siswoto. Penerimaan dan pengampunan. Di tengah semua konflik yang ada, terdapat sebuah titik balik dalam hubungan keluarga ini. Ketika Kui Kiat Bing sudah mulai menua dan sakit, Lian Nio yang pernah diusir dan disalahkan oleh ayahnya, secara diam-diam merawat sang ayah yang sudah tua dan tidak berdaya. Meski ada kebencian yang mendalam dari ayahnya, Lian Nio tetap menunjukkan rasa kasih sayang dan pengabdian, bahkan dalam keadaan yang sulit sekalipun. Akhirnya, di penghujung hidupnya, Kui Kiat Bing bisa mengampuni Lian Nio, meskipun ia tetap membenci Siswoto. Momen ini memperlihatkan bahwa meskipun terdapat kebencian dan ketidaksetujuan yang mendalam, pengampunan dan kasih sayang tetap dapat muncul seiring waktu. Hal ini menjadi simbol dari pentingnya keluarga dalam menjaga hubungan yang penuh cinta, meskipun seringkali dibarengi dengan konflik dan perbedaan. Toleransi dalam pemakaman. Salah satu momen yang sangat emosional dalam novel ini adalah saat Lian Nio meninggal dunia pada usia yang masih muda. Meskipun Lian Nio telah menikah dengan seorang Muslim, ia dimakamkan dengan upacara Tionghoa sesuai dengan tradisi keluarganya. Siswoto, meskipun berbeda agama, setuju dengan permintaan keluarganya untuk melaksanakan upacara pemakaman sesuai dengan tradisi Tionghoa. Toleransi ini menjadi salah satu nilai penting yang disampaikan oleh novel ini. Masyarakat desa Tegaldimo menunjukkan sikap yang penuh pengertian terhadap perbedaan agama dan budaya yang ada dalam keluarga Lian Nio. Mereka tidak hanya menerima keputusan tersebut, tetapi juga ikut memberikan dukungan pada keluarga yang sedang berduka. Hal ini menggambarkan bahwa dalam kehidupan sosial yang penuh dengan perbedaan, masih ada ruang untuk saling menghormati dan mengapresiasi satu sama lain. Epilog dan kesimpulan. Meskipun cerita ini berakhir dengan kisah tragis kematian Lian Nio, inti dari novel ini tetap adalah tentang cinta yang tidak mengenal batas etnis dan budaya, serta bagaimana perjuangan dalam menghadapi perbedaan bisa mengarah pada penerimaan dan pengertian yang lebih dalam. Perjalanan Lian Nio dan Siswoto menunjukkan bahwa meskipun dunia bisa penuh dengan hambatan dan konflik, cinta yang tulus akan selalu menemukan jalannya. Penuturan Suwandono tentang kisah keluarganya menjadi sangat personal dan kuat, memberikan pembaca sebuah perspektif baru tentang pernikahan lintas budaya dan etnis, serta tantangan yang harus dihadapi untuk mencapai kebahagiaan bersama. Novel ini tidak hanya tentang kisah cinta, tetapi juga tentang bagaimana masyarakat bisa berubah dan berkembang, bagaimana setiap individu memiliki kekuatan untuk melawan norma-norma sosial yang tidak adil, dan bagaimana pada akhirnya, pengampunan dan toleransi bisa mengatasi perbedaan yang tampaknya tidak bisa disatukan. Melalui Lian Nio, Suwandono menyampaikan pesan kuat bahwa cinta dan pengertian dapat menjembatani segala perbedaan, dan di dunia yang penuh dengan ketegangan sosial, toleransi menjadi kunci untuk hidup berdampingan dengan damai. Kata-kata bijaksana, cinta sejati tidak mengenal batas etnis, agama, atau perbedaan. Ketika kita membuka hati, kita menemukan kekuatan untuk melampaui semua hambatan. Perbedaan bukanlah penghalang untuk kebersamaan. Cinta yang tulus dapat menyatukan dua dunia yang berbeda. Keberanian untuk mengikuti kata hati, meskipun dunia di sekitar kita penuh dengan tantangan, adalah langkah pertama menuju kebahagiaan yang sejati. Toleransi bukan hanya tentang menerima perbedaan, tetapi tentang merayakan keberagaman yang membawa kekayaan dalam hidup kita. Kadang-kadang, kita harus berani melawan ketidakpahaman dan membuka pikiran untuk menciptakan dunia yang lebih penuh cinta dan penghormatan. Cinta tidak hanya soal siapa yang kita pilih, tetapi juga tentang bagaimana kita memilih untuk memahami dan menghargai satu sama lain. Dalam perjalanan hidup,
Kebahagiaan tidak datang dari keseragaman, melainkan dari kemampuan kita untuk menerima dan mencintai perbedaan. Terima kasih teman-teman sudah mendengarkan episode kali ini. Semoga apa yang kami bagikan bermanfaat dan menginspirasi kalian. Jangan lupa like, komen, dan share, supaya semakin banyak yang bisa menikmati perjalanan literasi ini. Sampai jumpa di episode berikutnya.